Paulus pembelaan terhadap kehamilan Maria, maka disebutlah sebagai roh yang suci. Jangan Anda pikirkan terlalu, wow, dia Tuhan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, kalau kita manusia ya harus menyembah Yesus, Bang. Maria gimana? Harus menyembah atau tidak Maria? Punya Jadi Maria ini tidak menyembah Tuhan. Makanya Jadi Maria tidak menyembah Tuhan. dia menyembah Allah. Berarti ibu dari Tuhan Anda itu ateis, tidak bertuhan Maria itu. Jadi Maria ini adalah seorang ateis, tidak bertuhan. Loh, Bang. Nah, Tuhannya siapa? Dia punya agak. Iya, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria siapa? Di Bang. Iya, oleh karena itu saya bertanya, Maria Tuhannya siapa? Allah di atas. Iya, sekarang Maria Tuhannya siapa? Yang disembah Maria sekarang itu siapa? Berarti Yesus ini anak yang soleh atau anak durhaka? Ibu kandung yang mengandung dia, membesarkan dia, merawat dia, sekarang menjadi hambanya gitu. Maria yang mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya, sekarang dia wajib menyembah anak kandungnya sendiri gitu. Yesus tidak menganggap Yesus tidak menganggap Maria itu harus menyembah Yesus, enggak, Bang? Berarti kalau tidak menyembah Yesus enggak apa-apa. Yesus menghormati Ibu Maria sebagai ibunya. Oh, Menghormati Ibu Maria sebagai ibunya. menghormati ibunya. Bukan dia menyembah Ibu menghormati. Maria. Menghormati sebagai Iya. Oke. Berarti Anda sadar kalau Anda menyembah anaknya Ibu Maria. Ya, kami menyembah Yesus, menyembah Allah. Menyembah anaknya orang gitu. Bukan anak orang, itu anak Allah, Bang. Lah tadi Anda menjawab Yesus menghormati ibu kandungnya. Sekarang bukan anak orang katanya. Kapan terakhir Anda ke rumah sakit? Ya, Kapan? Bang. Periksa. Kapan? Begini, Bang. Kapan? Begini, Bang. Yesus. Kapan saudari saya ini pergi ke rumah sakit periksa? Maria. Memang ibunya kan? Yesus bilang Ibu kandungnya kan? Maria, iya. Ibu kandungnya kan? Iya, tetapi Nah, ibu kandung. iya, tetapi benar. Dia dilahirkan oleh Ibu Maria. Tetapi Iya. dia itu berasal dari Roh Kudus, Bang. Semua kita berasal dari Roh Allah. Semua kita Bukan dari berasal. manusia, Bang. Semua kita berasal Beda, dari Roh Allah beda, kita Bang. ini. Kok beda? Kita tuh berasal dari daging, sedangkan Yesus bukan dari daging. Coba kamu baca Kejadian 6 nomor 3. Berani nggak kau baca? Berani nggak kau baca Kejadian 6 nomor 3? Coba. Saya nggak ada kitab suci, Bang. Coba kau baca dulu Kejadian 6. Nggak ada kitab suci. Coba. Saya di kos. Benarkah kita ini bukan berasal dari Roh Elohim? Cepat. Baca dulu. Baca. Kejadian 6 nomor 3, coba Anda baca. Saya mau dengar. Bang, baca aja, saya nggak ada Oke. sucinya, Bang. Berfirmanlah Tuhan Elohim, rohku tidak tinggal selama-lamanya di dalam tubuh manusia. Roh kita ini roh siapa? Menurut dalil Kejadian 6 nomor 3, roh kita ini roh siapa? Allah menciptakan kita ya dalam Mulai ngarang bebas.
Di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku, bukan diciptakannya di sini kena, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Ada saatnya di mana aku akan mengambil rohku. Berarti roh kita dengan roh Yesus itu sama. Cuman dia dikatakan rohnya itu dibawa oleh Roh Kudus karena dia tidak dari seorang laki-laki. Itu makanya dikatakan kamu mengandung dari Roh Kudus. Kenapa? Supaya menghindarkan fitnahan orang-orang di sekelilingnya kalau dia itu dihamili seorang laki-laki. Coba Anda baca Matius nomor 1. Bagaimana Yusuf ingin menceraikan dia. Tidak ada, Bang. Matius 1, Yusuf hampir menceraikan dia. Yusuf, Bang. Iya, dia hamil dari Roh Kudus. Tapi Yusuf pikirnya dia berzina. Maka dia kemudian ingin menceraikan tunangannya. Matius 1, Mbak. Matius 1, 18 dan seterusnya sampai 31. Maria ingin diceraikan oleh Yusuf. Tunangannya. Ingin diceraikan oleh tunangannya Yusuf. Gak pernah ada Yusuf mau menceraikan dia. Kita baca dalilnya boleh? Awalnya dia mendengar bahwa Maria hamil. Ya, silakan. Itulah makanya disebut dia mengandung dari Roh Kudus. Jangan kau ceraikan dia. Dia itu tidak dihamili oleh siapapun. Dia itu mengandung dari Roh Kudus. Itu maksudnya. Pembelaan terhadap kehamilan Maria, maka disebutlah sebagai roh yang bersih, roh yang suci. Bukan roh najis, bukan dari persinahan. Dia itu dari suci, Roh Kudus. Itu maksudnya. Jangan Anda pikirkan terlalu, wow, dia Tuhan. Sekarang Maria pikir bahwa Maria itu berzina. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Roh Kudus datang membawa kemudian berita tentang kehamilan dia. Lalu Yusuf tunangannya ingin menceraikannya karena Yusuf berpikir Maria ini terlalu berzina. Roh yang ada di dalam janinnya ini adalah roh zina. Maka dikatakanlah jangan kau ceraikan dia. Dia itu hamil dari Roh Kudus, bukan dari roh najis, bukan dari zina. Dia itu dari roh bersih. Tuhan yang maha tinggi menghendaki dia hamil dan melahirkan dia seorang anak. Dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Maka Yusuf tidak jadi menceraikan tunangannya. Karena dia tahu bahwa yang dikandung ini adalah roh bersih, bukan roh zina. Bukan dari hasil zina. Itu maksudnya. Kok jadi kemana-mana pergi pengertian Kristen. Iya toh, Bang. Berarti kan bukan Yusuf yang menghamili Maria. Memang bukan. Yang bilang Yusuf siapa? Memang bukan. Makanya disebut sebagai Roh Kudus yang datang kepada Maria. Karena Maria tidak berzina. Roh yang ada di dalam janinnya itu bukan dari roh hasil zina. Tapi roh dari suci, roh suci dari Tuhan. Sama seperti kita. Iya. Ya. Seperti itu. Nah itu makanya. Makanya karena dia suci, tidak layaklah dia mati terkutuk di atas salib. Gitu. Ada lagi? Cukup, Bang. Oke, makasih ya, salam kenal ya. Mbak siapa namanya? Ya, salam. Iya, oke. Emilia. Iya. Kasih, selamat malam. Makasih, malam juga. Inilah pendeta pastor, kalian punya PR besar, menyadarkan jemaat itu loh. Kalian punya PR besar, ajarkan mereka Bible dengan baik. Jangan jadi bingung-bingung kayak gitu, kasihan.
ingin membela agamanya, tapi pengetahuannya minim. Kenapa minim? Karena yang diajarkan di gereja kasih, 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 kasih. Itu aja terus. Tapi nggak dibekali dengan ilmu Bible. Akhirnya bingung, bingung sendiri jadinya. Halo Bang Arif. Halo teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Mas, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, ya selamat malam juga. Ini temanya apa ya, Mbak? Temanya terkait itu. Jaminan surga Islam. Maksudnya surganya hanya di Islam itu. Kan maksudnya jaminan Yesus kepada Kristen tentang surga. Jaminan Kristus kepada Kristen gitu maksudnya. Iya, betul. Ada nggak? Jaminannya gimana? Kalau di Islam itu jaminannya jelas. Jaminan, tunggu. Cuman bahasa Indonesia aja ya, saya nggak ngerti bahasa Arab. Iya. Jadi kalau di Islam itu dikatakan beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang mendirikan sholat, kemudian yang melaksanakan apa yang menjadi tuntunan, bayar zakat, tidak berzina, tidak berdusta, kemudian menjaga syahwatnya, tidak mengambil milik orang, menjaga amanah dan seterusnya. Mereka itulah yang mewarisi surga. Ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, kalau di Kristen ada nggak jaminan seperti itu dari Yesus? Jaminan seperti misalnya kalau orang berbuat baik gitu. Ya, jaminan surga bahwa penyembahnya adalah dijamin surga. Oh, di ayat Yohanes 3 ayat 16 sih ada itu. Kalau di situ, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, Ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. iya. Nah, kalau percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan, aku diutus. Satu lagi 1 Yohanes 5 ayat 11. Bentar. 1 Yohanes 5 ayat 11 ya, bentar. Itu bukan ucapan Yesus itu, Ibu. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Itu bukan ucapan Yesus. Yang kita maksud di sini jaminan Yesus, bukan jaminan penulis. Kalau Yohanes 5 itu bukan, 1 Yohanes 5 itu tidak ada ucapan Yesus di situ. Satu data pun tidak ada. Nah, sementara yang kita minta di sini, jaminan Yesusnya kepada Kristen, apakah itu Katolik, Protestan. Saya kalau umpama untuk ayatnya sih memang aku nggak begitu hafal ya. Tapi yang saya tahu ya seperti yang tadi itu Yohanes 3 ayat 16, ayat 16, kemudian yang tadi 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13, kemudian Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, bentar saya buka dulu ya. Nomor 27-nya dibaca dong. Sebentar. Yohanes 10 27-nya dibaca. Yohanes 10, bentar. Cuman memang kalau menurut aku kita kan memang beda ya, Bang Suma ya. Iya. Udah pasti kerangka berpikirnya Muslim nggak bisa disamain dengan dimasukkan ke dalam kerangka pemikirannya Kristen, itu aja sih.
Jadi biar bagaimanapun nggak ketemu sih memang. Ya, Ini. kita cuman ini, Heeh. kita cuman butuh bacaan di Bible, di mana bacaan itu terungkap bagaimana Yesus kemudian bagaimana Yesus itu memberikan jaminan gitu, Oke. Ini saya memberikan baca- jaminan. Ini saya baca dari Yohanes 10 ayat 25 lah ya, dari ayat 25. Iya, silakan. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus ya, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Makanya orang Yahudi berusaha untuk mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal daripadaku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Tapi yang aku tekankan di sini yang tadi dia bilang tuh, Bapak ini yang ayat 28, "Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa." Iya, Itu sih. itu di situ kalau yang disebut domba di dalam pengajaran Bani Israel, Ibu, yang disebut domba itu siapa? Domba-domba itu kita-kita yang percaya sama Yesus. Nah, ini yang perlu diluruskan, Ibu. Domba itu gelar untuk Bani Yakub, Bani Israel. Bukan untuk di luar Bani Israel. Yang disebut domba-dombaku artinya pengikut-pengikutku dari Bani Israel. Yesus itu bukan untuk orang di luar Bani Israel, tapi hanya untuk Bani Israel saja. Jadi yang bergelar domba itu hanya keturunan Yakub. Ditulisnya itu ditulis bahwa domba itu hanya untuk Bani Israel di ayat Yeremia 50 nomor 17. Bentar ya, aku lihat ya. Iya, silakan. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub saja. Yeremia berapa tadi? 50. Oh, Yeremia 50. Sorry. Iya, 50 ayat 17. Israel adalah seperti itu kan seperti ya. Iya, Itu ditulis seperti. iya, Israel adalah identik. seperti ya domba yang dicerai beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Iya, Israel adalah seperti domba. Memang dia mendapat Istilah itu kan bukan Yesus Alkitab nggak mengatakan bahwa Israel adalah domba, tapi dia mengatakan seperti. Jadi pada saat itu kan Israel yang saya baca gitu kan, Tuhan murka sama Israel karena Israel kan tidak taat kepada perintahnya. Makanya Allah Yahweh itu menyebar ya, menyebar apa sih itu Israel pada tersebar gitu, dia terbuang gitu. Jadi itulah tercerai-berai lah istilahnya. iya, Yehezkiel 5 itu. Maksudnya karena dosa-dosanya itu makanya Israel tuh jadi dicerai-beraikan, dia dibuang jadinya ke Babel. Itu sih yang aku tahu. Jadi sebetulnya tidak identik dengan bahwa itu domba itu adalah Israel, kayaknya enggak deh. Ya, itu dalilnya. Kata seperti itu penambahan. Di situ dikatakan Israel adalah domba. Jadi kalau dikatakan anak Israel, berarti anak domba. Israel itu kan nama lain dari Yakub. Anak-anak Yakub berarti anak-anak domba. Jadi yang disebut domba itu hanya Bani Yakub.
Di luar Bani Yakub, Yesus menyebutnya serigala. Gitu. Coba ibu lihat di dalam Matius 15. Ada seorang wanita Kanaan, Samaria, datang kepada Yesus, minta kemudian supaya anaknya disembuhkan. Tapi apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Yohanes berapa? Sorry. Gitu. Matius Ya, 15. Matius, Matius 15. bentar ya. Nomor 23, 24, 25, 26. Gitu. Matius 15. Matius 15 ayat 23, 24, 25, 26. maka ayat 22 ya aku baca ya. Iya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini perempuan Kanaan ya. Kemudian tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Jadi kalau aku melihat sih, akhir dari ceritanya Yesus akhirnya menyembuhkan juga anak ibu itu. Ya, sembuh. Kan? Sembuh. Kan istilahnya. Jadi Status- sebetulnya Status anjingnya berubah nggak, Bu? status banjirnya itu kan Yesus cuma mengumpamakan aja. Iya, sama. Domba juga itu cuma umpama doang. Domba itu umpama Bani Israel, di luar Bani Israel ya diumpamakan anjing. Sekarang ketika dia mengatakan, "Jadilah seperti apa yang engkau ingini." Tapi sebetulnya kalau aku melihat Yesus ini kan menggunakan bahasa hiperbola gitu kan. Karena dia Majas. melihat, Dia menggunakan gaya bahasa, ya betul. Iya, gaya bahasanya. Karena dia sebetulnya ingin menguji iman daripada ibu itu sebetulnya. Nah, betul. Uji iman dari ibu itu, ternyata ibu itu tetap gitu kokoh dengan imannya pada Yesus, bahwa Yesus sanggup, sehingga akhirnya Yesus mengatakan, "Besar, hai ibu, besar imanmu, dan maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi kalau bisa dilihat sih, ya saya mungkin seperti dengan ibu Kanaan ini, bukan orang Israel tapi ibu Kanaan ini, tetapi akhirnya Yesus juga mau menerima. Begitu. Kalau Coba saya anjing, tapi ya itu berarti Anda boleh domba atau ibu ini sebagai anjing. Maaf, dalam peribahasa itu. kenapa? Di dalam peribahasa itu Anda memasukkan diri ibu ke situ, ibu domba atau anjing. Ya sebetulnya kan Yesus cuma menggunakan gaya bahasa aja. Yesus ingin membedakan apakah ibu ini benar-benar beriman, percaya nggak ya bahwa Yesus bisa sanggup menyembuhkan ibu itu. Dan akhirnya Yesus mengambil gaya bahasa anjing dan domba. Gitu kan, anjing dan domba. Ternyata iman ibu itu benar-benar imannya terpaut pada Yesus, bahwa Yesus tuh sanggup menyembuhkan anaknya, sehingga anaknya sembuh oleh karena imannya kepada Yesus. Terus status anjingnya hilang. Status anjingnya mah itu cuma gaya bahasa aja sih. Iya, saya ngerti. Ibu itu mengakui, "Benar Tuhan, benar." Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Tuh, imanmu besar ibu. Iman apa itu? Iman anjing makan sampah dari meja tuan. Benar gak? Sebetulnya bukan begitu sih. Loh, kan ibu itu mengatakan benar. Yesus mengatakan, "Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing." Kata ibu itu betul.
Kan dia betulkan? Betul sekali. Nah, tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan? Sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Ya, Berarti itu, status ibu ini domba atau anjing? ya kalau dia dilihat kan ya, kata perempuan itu, walaupun ibu tidak mau mengakui saya sebagai kaum dari Israel, ya kan? Ya kan? Yesus kata, sebetulnya intinya tuh kalau ibu itu akan mengatakan, iya benar Tuhan, walaupun saya bukan dari bagian Israel, bukan keturunan dari Israel, tetapi saya ada juga berkat yang kecipratnya itu loh. Saya Nah, bisa terima itu. Statusnya apa ibu itu di situ? Domba atau anjing? Tapi kan setelah itu Yesus tidak mengatakan ibu itu anjing loh. Hai ibu. Dia mengatakan, imanmu sudah betul, imanmu benar katanya. Iya, justru itu. Yesus kan tidak mengatakan kepada ibu itu, hai anjing, besar imanmu. Enggak kan? Tapi Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. di dalam kitab Matius itu lebih dulu Yesus mengatakan nomor 7-nya, jangan kau berikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kau berikan mutiara kepada babi. Kan Yesus tegaskan di sana. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Karena banyak di kitab kami tuh ada apa sih gaya bahasa dan juga lambang-lambang gitu. Jadi seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa sih karena kan memang kita beda iman ya Bang Suma ya. Saya pengertiannya begitu, Bang Suma juga pengertian gitu, ya memang nggak masalah. Karena kan memang itu beda ya istilahnya ya. Iya. Jadi ya nggak masalah juga kalau memang misalnya Bang Suma menganggap bahwa itu kita anjing misalnya, ya udah nggak masalah juga, itu kan pengertian dari Bang Suma sendiri. Bukan saya ibu yang mengatakan itu, Yesus. Bukan saya. Enggak, tapi Yesus sendiri tuh tidak mengatakan ibu itu anjing, dia cuma mengadakan. Benar, besar imanmu. Berarti Yesus mengiyakan. Besar imanmu ibu, tapi si apa namanya Yesusnya itu mengatakan hai ibu besar imanmu. Yesus tidak mengatakan hai anjing besar imanmu. Kan ibu itu sudah mengaku anjing. Hai ibu besar imanmu. Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja? Kaget Yesus. Oh betul imanmu, Jadi, besar imanmu. Kalau itu pengertian saya, ibu itu jadi merendahkan dirinya, mendapat. Silakan. Yesus. Silakan aja. Itu bilang gini nih, misalnya ibu itu bilang, enggak, saya bukan anjing, saya nggak mau. Pasti ibu itu juga tidak akan istilahnya mendapat anaknya tidak akan disempurnakan. Iya, justru karena dia merendahkan hatinya. Justru karena dia mengaku anjing itulah Yesus mengiyakan. Besar imanmu. Besar imanmu. Ya nggak apa-apa juga sih Bang Suma. Iya. Ya nggak masalah juga kan, toh yang penting dia mendapatkan kesembuhan yang dia. Ya, kesembuhan. Akhirnya Yesus istilahnya tidak mencuekan ibu itu istilahnya. Ya, disembuhkan. Jadi sifatnya cuma duniawi kan? Kan kesembuhan fisik. Iya. Iya, kesembuhan. Sifatnya duniawi. Tapi kalau berbicara mengenai keselamatan akhirat, Yesus tidak ada untuk anjing, itu nggak ada dari Yesus. Dia hanya untuk Bani Israel. Yang nggak masalah juga itu kan kerangka berpikir, karena saya cuma percaya bahwa Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya, ia memiliki hidup yang kekal. Di 1 Yohanes 5 ayat 11 yang tadi saya katakan. Saya baca dulu ya. Silakan. 1 Yohanes Bentar. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5. Bukan ucapan Yesus kan itu, Bu? Rasul apa sih namanya? Rasul Yohanes. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Iya. Dari ayat 10 deh. Dari ayat 9 ya. Kita menerima kesaksian manusia, itu Yohanes sih memang.
kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya ini berarti Yesus. Barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, atau barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, atau aku katakan lagi, supaya kamu yang percaya kepada nama Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu aja sih Bang Suma. Jadi udah ya, saya udah sampai situ aja. Yang penting saya udah kasih tahu, kalau terserah, kita kan beda iman ya. Iya, Ibu, iya. Jadi nggak masalah sih, saya juga yang penting cuman saya kasih tahu itu ayatnya, itu yang saya percaya, yang saya imani. Gitu Bang Suma. Oke, Ibu, makasih. Di Zoom ini, Tuhan berkati. Saya Iya, makasih Bu, makasih. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Menurut informasi Ibu ini tadi adalah pendeta katanya. Itu informasinya dari Dinda Fandi. Beliau adalah seorang pendeta, Ibu pendeta Nita. Silakan teman-teman non-muslim, naik lagi ke atas, kita diskusi sama seperti Ibu tadi, hanya ingin menyampaikan imannya meskipun jaminan Yesusnya tidak bisa ditunjukkan kepada orang Kristen, kan gitu. Terima kasih Bang Arif. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Jadi teman-teman, pengakuan ibunya, iya, itu pengakuan sepihak. Yang kita kejar di sini adalah pengakuan Yesus. Barang siapa yang percaya. Nah, yang percaya, maksudnya yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada pemberitaan orang di luar Yesus. Bahwa Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian ini, Masya Allah. Keren, keren, keren. Silakan teman-teman. Naik lagi ya non-muslim. Silakan. Halo. Halo. Hai, tidak ada suaranya. Apa Rikapang? Halo, semangat malam. Semangat malam. Dengan siapa ini? Halo. Agak kere batu. Semangat malam. Halo. Sampai segitunya, bah. Dipanggil-panggil tapi mendengar dia. Jahat kali, bah. Benci kali kah dirimu pada aku? Sampai-sampai aku memanggilmu kau diam-diam baik. Ayo teman-teman yang lain silakan. Teman-teman non-muslim naik yuk.
Kalau perlu pendeta yang naik di sini, minta lagi dia sisain ini. Baik, hilang lagi. Hilang lagi. Assalamualaikum Bang, Salam, dari mana? dari Papua Bang. Iya, agama mana? Islam Bang, saya mau tanya nih Bang. Soalnya Siap. ada teman yang tanya kepada saya Bang. Iya, apa dibilang? Naikkan lagi. Naik lagi teman-teman. Silakan. Halo, selamat malam. Begini Bang Juma, Iya, ada teman saya orang Kristen nanya ke saya nih Bang. iya. Katanya bilang begini Bang Juma. Nanya ke saya katanya Nabi Muhammad itu berdosa atau tidak. Terus saya bingung saya bilang kenapa berdosa. Terus dia bilang atau dia bertanya begini, berbohong itu dosa atau tidak? Saya bilang tidaklah. Terus kenapa Nabi kalian, Nabi Muhammad berbohong untuk istri-istrinya, untuk mencicipi makanannya, begitu nah. Sebenarnya itu bukan kategori bohong itu. Saking tidak bolehnya berbohong di Islam, sehingga yang dibolehkan itu adalah menyenangkan hati istri. Tuh, menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Oke, menjaga jiwa-jiwa yang harus dijaga. Seperti ketika ada orang lari ingin dibunuh, terus dia minta perlindungan di rumah. Datanglah orang itu bawa pedang, bawa parang, segala macam. Sementara kita mampu untuk melindungi orang tersebut. Bisakah? Bisa. Apakah Bapak melihat orang tadi lari ke sini? Oh maaf, saya nggak melihat. Mungkin di sebelah Pak, di sebelah sana. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh. Saking tidak bolehnya bohong. Cuman itu 3 hal ini yang kemudian dikecualikan. Yang lainnya nggak boleh. Nah kalau di agama kamu, semuanya boleh. Bahkan untuk sekedar berbicara tentang Tuhanmu, Yesus aja boleh. Filipi 1:18, Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, semangat palsu, atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Coba, kalau hal-hal tentang Yesus aja boleh mengelabui, bagaimana hal yang lain? Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Maksudnya apa itu? Di mana kau banyak bohong, di situ kasih karunia melimpah. Itu dalil. Halo, selamat malam. Mari langsung, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana? Pendeta Mediaman, silakan naik. Pendeta Mediaman, saya nunggu di sini, Bang.
pendetaku yang baik, pendeta Mediaman, coba minta multi dong, permintaannya naik ke atas dong, pendeta, biar kita berikan edukasi kepada anak bangsa gitu loh bang. Pendeta Mediaman, halo selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Salam, dari mana ini? Eh, saya tinggal di Jakarta. Agamanya maksudnya? Sebenarnya saya Islam, Bang Zuma. Cuman tanya, ini kan ada temanku kafir. Dia tuh ngejek aku. Iya. Nanti naik lagi dek. Terguncang dia. Terguncang dia pernah ditanya diejek sama orang-orang kafir. Dia mau cari solusi di sini. Terguncang. Anak kita itu terguncang. Boleh naik nanti lagi. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Nah, yang ini yang dipertahankan, yang tinggal diam-diam baik, langsung sekedar, langsung digerek, Assalamualaikum. dipertahankan malah. Waalaikumsalam. Ya, Sehat, sehat bang. sehat-sehat, abangku sehat. Mas, terus semangat bang ya. Cuman puasa ya bang, lancar bang. Lancar. Dari mana ini? Katolik Dari atau Islam? Alhamdulillah Islam bang. Salam Oh, Tuhan. Masya Allah. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan ada yang tadi kalau masih mau naik, masih nyimak di bawah. Ada apa dengan temannya? Pendeta Mediaman naik dong bang, di sini bang. Mari kita diskusi, Pendeta Mediaman. Yang malu-malu. Naik aja di sini. Ayo. Pendeta Mediaman naik ke sini dong. Pendeta Mediaman malu-malu dia. Cakarudi. Cakarudi batlasna. Ayo, 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 ayo. Pendeta naik. Halo, selamat malam. Halo. Pendeta, selamat malam. Halo, Saudara Bambang. 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 Terima kasih. Jadi dicuekin. Dan dipertahankan. Apa are? Makasih sahabat-sahabat semuanya yang nge-gift. Masya Allah, meriah jadi hilang ngantuk ini lihat. Banyak motif-motif giftnya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Pendeta Mediaman silakan. Jangan cuma garu-garu pantat di bawah bang. Halo saudara. Halo. Halo. Halo abang. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo saudara Hadi. Semangat malam.
Masa begitu Ki bos? Gantian Jeki, naik Jeki sini, kodong kerja Jeki. Kodong, tega tak itu. Capek tak itu menunggu kodong. Begitu Jeki. Ini. Jahat tak itu. Halo? Halo? Ayo dong. Itu. Semangat malam. Semangat malam. Halo Bang. Bang, Dapat dia. Siapa namanya tadi? Leo. benar dong. Leonardo. Di Timur Leste. Di timur. Akhirnya ketahuan juga kan tempatnya. Iya, Di Timur Leste. Timur Leste dia. Ya, siap. Merunda. Ya, makasih. Thank you. Tadi ada ininya. Saya juga lihat ininya apa? Google Maps-nya. Titik lokasinya sekarang di mana dia duduk. Abangku hebat, luar biasa. Thank you. Mau di spill. Iya. Luar biasa abang kita ini. Langsung titiknya di mana orang itu lagi garu-garu pantat ditembus sama beliau. Langsung dilihat tempatnya. Jadi jangan menghujat ya teman-teman. Benar rahasia itu langsung kelihatan. Langsung diketahui sama tim kita. Jadi tidak usah menghujat. Jangan menghujat nanti. Apa tuh? Langsung di copy. Tinggal ditelepon di sana. Kijang 1, Kijang 2 merapat. Ada yang menghujat Islam tadi, menghujat Nabi Muhammad berlebihan, kan gitu. Padahal kita tidak sedang menghujat. Ya, oke, makasih sahabatku. Terima kasih banyak, insyaallah. Oke, luar biasa. Jadi jangan menghujat baik-baik maki saja. Nggak usah menghujat. Jangan pancing kita juga menghujat. Nah, bagus itu. Pak, sama-sama bersaudara. Kita harusnya mempererat persaudaraan setanah air. NKRI ini harus kita jaga. Kita hanya membangun diskusi aja. Karena diskusi itu merupakan satu kegiatan yang dilindungi oleh negara. Diskusi, mari berdebat. Orang di TV-TV nasional juga berdebat. Ya kan? Maka berdebatlah kita dengan cara-cara yang baik. Kalau belum sanggup, jangan naik kan gitu. Menyimak bisa aja dibawa. Padahal dia ini, kalau saya lihat infonya dari abang kita, beliau itu sekolah STT kayaknya. Dari foto-fotonya dia lulusan STT atau sementara kuliah. Takut pendeta Jakarut dulu. Oke, silakan teman-teman. Kalau masih ada yang ingin naik berdiskusi, ini baru jam berapa? Cepat sekali ngantuk. Naiklah sini. Kita diskusi. Ngobrol-ngobrol. Apalagi ini ada hal yang sangat mendasar dalam iman kalian. Jaminan surga. Sudah berapa yang naik gak sanggup. Gak ada data. Kecuali cuma sepihak. Curhat dan seterusnya. Halo Mbak Ewi. Halo. Mbak Ewi. Adakah Mbak Ewi? Naik cuman diam-diam baik. Mana dong? Jangan kayak gitulah. Ayo teman-teman. Jangan kayak malu-malu. Naik mikir di sini. Bayangkan kalau kita beragama tak ada jaminan keselamatannya gitu loh.
beragama tanpa jaminan keselamatan itu kayak mana gitu ya. Sudahlah tidak masuk di dalam data-data list Bible tentang prosesi keyakinan keagamaannya. Sudahlah Yesus tidak mengenal Bible, perjanjian baru. Sudahlah Yesus tidak pernah berbicara tentang Kristenan. Sudahlah Yesus tidak pernah mengajarkan hari Minggu ibadah, makan babi dan seterusnya. Diperparah lagi ternyata tidak ada jaminan keselamatannya. Gimana itu? Teman-teman sekalian, gimana dong? Tidak ada jaminan keselamatan. Terus, ibadahnya pun tak ada perintahnya. Terus gimana? Apa yang diharap kalau begitu? Apa yang diharapkan? Keselamatan seperti apa? Kalau Yesus yang diibadahi tidak ada menjamin. Gimana itu? Iya dong. Naik ke atas dong. Jelaskan ke kita dong. Jaminan keselamatan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang panggil aku. Kok bisa? Tadi Mbak Ewi. Oh, yang tadi itu kebetulan namanya juga Uwi. Masya Allah. Uwi. Oh, ya udah. Lanjut Abang ganteng. Gimana kabarnya Mbak Ewi, Bu Jenderal? Alhamdulillah baik Abang. Alhamdulillah, Masya Allah. Lo Sehat-sehat ke terus Jakarta kita. bilang-bilang ya. Siap. Siap, Oke. siap. Terima kasih lanjut. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, beliau orang baik, Masya Allah. Kita doakan sukses semua cita-citanya. Kita umroh bulan 6, sama-sama bulan 7. Bulan 6 atau bulan 7. Masya Allah. Sangat indah pada waktunya. Halo saudara, XX. Ya, halo Bang. Ya, Buka kameranya lagi. halo, halo. Ya, kan gitu ganteng kali, Bang. Itu tatonya tato apa, Bang? Ular naga, kelelawar, kupu-kupu, melati, Tribal. Tribal. apa itu? Tribal. Apa itu? Tribal. Tribal. Maksudnya apa itu tribal? Cicak gurun. Semua tidak paham itu. Iya, nggak paham. Oke, silakan Abang, silakan. Adakah jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Silakan. Iya, dalil saya masih kayak tadi siang Bang. Apa itu? Coba. Ingatkan saya lagi. Sabar. Iya. Di Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 27 Bang. Yohanes 11, silakan. Abang coba pahami baik-baik tentang Iya, dibaca dulu. Dibaca biar kita ini. ya, Buatkan aku ini, Siap. jelas suaranya Bang. Iya. Silakan. Ini. Iya. Ayat ke-25 ya, Yohanes 11 ayat 25. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, Iya. tidak akan mati selama-lamanya. Iya. Percayakah engkau akan hal itu? Iya. Jawab Marta, Iya. ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Itu konsep keselamatan saya, Oke. kan? Saya tambah menguatkan di Lukas 23 ayat yang ke-42 sampai 43. Oke. Itu konsep keselamatan saya dalam iman Kristen. Oke. Itu sudah paten buat saya. Iya. Barang siapa yang percaya kepadaku,
dia akan selamat kan gitu. Percaya kepada Yesus kan Bang ya? Iya, iya. Oke. Iya, iya. Oke. Apanya yang Yesus yang ingin dipercayai? Ucapannya kah atau apanya? Ucapan Yesus kan Bang yang harus dipercaya. Ajarannya. Ajaran. Iya. Oke. Ajarannya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Domba-domba yang sesat itu dirujukan kepada siapa, Bang? Bani Israel. Anda percaya kalau Yesus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel? Untuk seluruh dunia, Bang. Seluruh manusia, bukan untuk... Oh, berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal, kan? Anda nggak percaya. Karena Yesus menyatakan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra. Tunggu dulu. Itu Itulah- tidak, itu bukan ucapan Yesus itu. Itu perintah Yesus. Perintah Itu Yesus. adalah makhluk asing. Bukan Yesus. Sekarang kita buktikan ya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Apakah Anda percaya bahwa sebelum ada penyaliban, segala firman Yesus telah sampaikan? Sabar, Bang. Sabar. Minta maaf. Yohanes 17 nomor 8. Keselamatan ini. Ya, saya tahu. Saya tahu. Ini kan berbicara mengenai percaya. Oke? Iya kan? Dengarkan saya baik-baik. Buka dalilnya, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, murid-murid Yesus setelah menerima seluruh firman dari Yesus, murid-muridnya percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan, Bang. Nah, itu salahnya. Berarti Anda memang tidak masuk dalam kategori orang yang percaya, alias tidak mendapatkan hidup kekal. Saya bukan tidak percaya, saya kan hanya mengikuti. Kan Yesus yang mengatakan, saudara. Yesus yang mengatakan, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku serahkan. Semuanya telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Muridku telah menerima segala firman itu. Dan setelah muridku terima firman itu, mereka percaya kalau aku ini adalah utusan. Memang benar Yesus, iya memang benar Yesus itu utusan, tapi Yesus Nah. juga Tuhan. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu Tuhan juga? Sedangkan segala firman, kalau sudah dikatakan segala firman, Anda tidak punya hak mencomot-comot ucapan Yesus lagi. Karena bukan 1, 2, 3 data, tapi semua firman yang Yesus pernah ucapkan, diterima semua sama muridnya, dan setelah muridnya menerima semua firman itu, kata Yesus, muridnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan, titik. Percaya dengan dalil itu? Anda percaya dengan perkataan Yesus, Anda percaya? Ini abang mau menggagalkan, membatasi saya menuhankan Yesus begitu kan? Silakan Anda menuhankan, kawan, silakan. Itu hak Anda. Cuman jaminan Yesus tentang kekristenan yang menuhankan dirinya itu mana? Mana? Jaminannya mana? Anda silakan menuhankan, silakan. Anda mau menuhankan tato Anda sendiri juga, silakan. Tidak ada paksaan. Masalahnya Yesus menjamin gak penyembahnya ini? Kan begitu, Bang. Menjamin gak penyembah-penyembah dirinya ini? Saya sudah kasih dalilnya, Bang. Kalau Bang tidak mau terima itu, saya kasih di Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Sekarang dalil 23, gimana? 23 itu apakah termasuk firman yang disampaikan Yesus kepada muridnya? Dia menyampaikan kepada yang disalib, yang di sampingnya itu. Ya,
Itu bukan Yesus, ku bilang abangku. Segala firman Yesus telah sampaikan sebelum penyaliban. Berarti kalau ada perkataan-perkataan baru itu bukan dari Yesus. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Dan setelah muridku menerima segala firman itu, muridku percaya kalau aku adalah rasul. Titik. Kristen muncul dari belakang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun kemudian. Dengan mencomot-comot perkataan-perkataan Yesus, Kristen melantik Yesus menjadi Tuhan. Sedangkan murid bukan mencomot, semua firman dikasih nih ke murid. Tapi murid, Di mana umat Kristen melantik Yesus Tuhan? Lah. Umat Kristen hanya mengikuti kata malaikat, Bang. saudara, Kan menyampaikan Yesus itu Tuhan. oke, saya tanya dulu. Ketika murid-muridnya menerima segala firman dari Yesus, menurut Yesus, muridnya percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Bagaimana? Menurut Yesus, setelah murid-muridnya menerima segala firman dari Yesus, apakah muridnya percaya kalau dia Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya utusan Tuhan dan Tuhan. Nah ini, kenapa kamu tambahi? Tuhan itu kepercayaan saudara. Bang, bukan tambahin, Bang. Coba Anda bacakan saya nomor 17. Yohanes 17 nomor 8. Coba Anda baca. Ada nggak dan Tuhan di situ? Coba. Mana? Yohanes 17 nomor 8. Katanya tadi yang selamat itu yang percaya. Sekarang malah Anda nggak percaya. Malah Anda tambahin. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mana Tuhannya? Utusan dan Tuhan mana? Ada. Tapi Yesus dengan sang Bapa itu adalah satu. Ya. Aku dan Bapa adalah satu. Muridnya sudah terima itu. Siapa melihat aku, melihat Bapa, muridnya sudah terima. Dan setelah data-data itu diterima, menurut Yesus, muridnya percaya kalau dia adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Kalau percaya Yesus, Bang, maka Anda keluar dari Kristen. Karena menurut Yesus, murid-muridnya hanya percaya kalau dirinya rasul. Kenapa Anda tambahi Tuhan? Karena Anda adalah Kristen, kelompok dari luar. Kelompok yang muncul setelah Yesus tak ada di bumi. Yang melantik Yesus dengan berdasarkan kesaksian-kesaksian yang dikumpul dalam sebuah buku, Anda menjadikannya dia Tuhan. Kesaksian Yesus mau tahu? Anda sudah tahu kesaksian Yesus tentang dirinya? Di Yohanes 5 nomor 36, coba Anda baca. Kesaksian Yesus. Saya mengaku Yesus Tuhan karena di Lukas 2 ayat 11. Anda percaya kepada siapa sebenarnya? Yesus atau kepada malaikat? Kalau tidak percaya kepada malaikat, terus siapa yang kita percaya? Nah, tolong tunjukkan di mana hidup kekal itu percaya kepada malaikat. Di mana dalilnya? Ada kan? Harus percaya kepada Yesus, bukan kepada malaikat. Coba kesaksian Yesusnya. Ini hancur sekali nih kalau abang nggak percaya kesaksian Yesus tentang Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, coba. Itu kuncinya itu di situ. Kalau Anda ingin selamat, percaya kepada Yesus. Di berapa? Yohanes 5:36. Saya juga bukan pakar Alkitab, Bang Sumal. Saya baru belajar-belajar.
Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan. Macet bang. Itu firman Tuhan. Betul. Cek suara saya kedengaran, teman-teman. Jam segini kok, oh, wifi-nya kedengaran nggak suara saya? Nge-lag ya? Macet? Dengar? Alhamdulillah. Ini kenapa ya? Biasa jam segini di wifi di rumah ini kok bisa kayak gitu ya? Nanti kan? YouTube juga ngadat. Ya Allah ya Karim. Sudah aman? Tapi ini kenapa HP ku yang satu? Oh mama, apa yang terjadi? YouTube putus. Ya Allah ya Karim. Jahat kali bah. Apa lagi tersambung? Kalau udah putus. Dasar belau. Sambung lagi. Sabar ya teman-teman. YouTube mengalami gangguan ini. Oh, kan? Cek. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo. Aku ngomong Makassar, wah itu juga di rumah begitu gangguan guru. Iya. Biasa jam segini ya. Iya. Iya. Masya Allah. Iya, tapi lanjut Maki. Saya cuma mau sampaikan bahwa memang cuaca mungkin. Oh iya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ewaku, anak Makassar. Penting siri nusarebat. Tap. Silakan. Oke teman-teman sekalian, mohon supaya kencengin love orange-nya ya. Tetap layarnya juga. Silakan teman-teman, silakan tetap layar posting ulang. Mumpung jaringan kita, kenapa jadi error ini? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Aku orang Kristen. Aku tuh cuma tanya satu doang. Kenapa Muhammad mau dientot laki Afrika cuma? Waduh, ilmu dari mana lagi nih? Kamu nggak pernah tahu datanya berarti itu ya? Muhammad dientot laki Afrika dia. Astagfirullahaladzim. Nah, benar lah. Kalau manusia lahir dari sperma babi ya gitu mulutnya. Ayo teman-teman sekalian silakan yang sedikit bisa masih ada sisa-sisa waras naik. Jangan yang permanen kayak tadi. Kalau yang permanen gilanya tuh kayak gitu. Lalu berlebihan kali menghujat. Ayo teman-teman silakan. Jangan menghujat, jangan menista. Jangan
Jangan menghina, jangan menista, jangan. Kumohon, please. Ya, kita diskusi berdasarkan data. Jangan menghujat. Ya, jaga toleransi. Diskusi dibangun hanya sekedar edukasi untuk mengajarkan amanat agung dan juga amar ma'ruf. Silakan. Yang Kristen silakan amanat agung, kami pun amar ma'ruf di sini. Jangan menghujat, jangan menista, jangan memancing perpecahan. Kita adalah bersaudara di dalam bingkai NKRI. Jangan menghujat. Oke, teman-teman. Pendeta-pendeta silakan naik. Biar teman-teman kita yang masih awam ini bisa belajar. Oh, ternyata dialog, diskusi itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik. Tidak mesti menghina, tidak mesti menghujat. Ayo, Pak Pendeta. Silakan naik sini, Pak Pendeta. Masya Allah, barakallah. Ini berbicara mengenai jaminan keselamatan loh. Jaminan keselamatan. Iya, ada gresek sebab di sini hujan. Hujan di sini, hujan. Hujan, teman-teman. Mohon maaf ya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya. Dan yang lebaran besok minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau saya sendiri lebarannya insya Allah hari Sabtu. Makasih teman-teman atas dukungannya. Kita tunggu lagi teman-teman kita yang oten yang mau naik. Tapi jangan menghujat dong, please. Santai aja, kita diskusi yang baik-baik. Ini kan kalian diperintahkan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kan gitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, ajarlah mereka baptista dalam nama Bapa, Roh yang percaya. Jangan baptis yang tidak percaya. Jangan baptis kalau hanya modal Indomie, dia masuk ke agama Anda. Nanti bahaya. Giliran diskusi dengan kita, ternyata nggak kuat. Gitu. Silakan. Teman-teman non-muslim silakan naik. Jangan malu-malu. Ini materinya bagus. Materi ini kalian bisa menjual kemudian agama kalian nih. Dari materi ini kan gitu. Ambillah kesempatan ini untuk memberitakan Bible. Semangat malam. Selamat malam Bang Suma. Malam juga. Gimana Salam kabar? Ya, Baik. ya. Salam kenal dari Madura. Iya abang. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, cuma tak mau tanya kapan ada komal buat saudara sesama Muslim. Iya bang, nanti kita buatkan jadwal lagi. Biasanya sih mulai dari kemarin sore itu saya ngajak teman-teman ngobrol. Ya. Gitu bang. Saya dengerin terus. Ya, Ya, yang sabar Abang. Semoga makin sehat selalu. amin. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman non-muslim silakan naik lagi. Gak usah sungkan. Naik aja. Ya. Naik lagi. Tidak usah sungkan. Mari kita berdialog. Dialog yang baik-baik. Silakan.
Ayo, mari kita diskusi dengan baik-baik. Tidak usah menghujat, tidak perlu menista. Biarkan orang menilai, sampaikan aja apa yang seharusnya saudara sampaikan, kan gitu. Berkaitan dengan tema. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, saya bertanya ini, Ustaz. Apa itu? Saya kan masalah Masalah hati dan perasaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Dari Kupang Abang, mau salam-salam saja. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang, makasih. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa doa dari teman-teman ini. Dari mana-mana doanya. Semoga diijabah oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, istiqomah kita dalam iman Islam tentunya. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Bang, ini dari Siap. Medan, Bang. Dari Dari Medan. Medan. Iya. Ya. Ini di Medan ini kok Advent itu nggak boleh makan babi, Bang. Di mana-mana Nah, di mana-mana pengakuan mereka nggak makan babi. Kalau karena di Advent, Medan ada tuh. Di Medan ini ada Bang gereja sebelahan tuh, Bang. Di Belawan nama itu. Jadi sebelahnya tuh masjid, sebelahnya tuh gereja. Di Belawan terjadi tuh ada tuh. Sebelah-sebelahan dia. iya, iya, iya. Iya, jarak 100 meter, cuma jarak 100 meter aja lah dia. Sebelah-sebelahan. Di Belawan. Iya, di Belawan. Oh, Cuman sini kan dekat gereja juga saya, namanya Advent tuh katanya makan yang bersisi itu nggak boleh, minum teh manis nggak boleh, pantang semua orang tuh. Memang berarti, nah, kalau orang tuh gerejanya hari Sabtu, hari Ahad, yang betul kan kalau hari Ahad itu kan? Sabtu. Iya, kalau Advent Sabtu dia. Siap. Cuman orang ini banyak kali yang Protestan lah, Katolik lah, tahap-tahap kan kepala dengan pernah. Kalau saya menghasil karo, tapi Muslim dari dulu Bang, dari nenek saya udah Muslim. Alhamdulillah, sahabat Izzi barakallahu fiik. Masya Allah. Iya, Bang. Subhan. Ya, itu aja lah Bang Juma ya. Makasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bang, maaf ternaik nih. Iya, Bang, ya, Bang. Makasih, Bang. Salam kenal. Masya Allah, luar biasa teman-teman kita dukungannya ya teman-teman. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa tema ini sangat menarik untuk kita bahas. Karena ini jaminan surga ya, dalam Islam, dalam Kristen. Semangat malam. Ya, Bang Zuma. Iya, Bang. Ya, saya gini sebenarnya, saya Muslim. Siap. Saya cuma apa ya, naik ke Bang Zuma ini dari dulu, tapi saya nggak pede gitu. Tapi kalau TV saya sering, malah saya nggak apa, tapi kalau Bang Zuma, Yusuf PI nggak pede saya naik gitu, cuma gitu aja. Iya, Bang, iya, Bang. Iya. Tapi satu Bang Zuma, yang ditakuti di TV Bang Zuma, dari wajah nampak. Wajah nampak. Kalau Makasih, Bang, makasih. Memang edisi itu cuma mainan. Bagi saya itu edisi itu mainan. Dari dulu kan udah aku bilang, dari Facebook kita jadikan dia mainan, dari Zoom juga dia nggak ada nilai. Tidak pernah kita
menganggap dia punya ilmu. Nanti setelah dia ngulik-ngulik, mentafsir-tafsir ayat suci Al-Quran, setelah di Amerika baru sok paten dia. Ilmunya tuh nggak ada, apalagi pengetahuan Bible-nya tuh minim sekali. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Selalu Silakan. panjang. Amin. Saya dari Tasik. Tasikmalaya, terima kasih Bang. Masya Allah banget, luar biasa. Silakan teman-teman yang lain non Muslim naik ke sini, kita berdiskusi pelan-pelan, pelan-pelan saja. Pelan-pelan kita diskusi. Padahal ini temanya ditakuti atau gimana tema ini? Jaminan surga untuk Islam, jaminan surga untuk Kristen. Masakan 4.000, adapun pendeta atau pastor yang bisa menjelaskan, ada loh Bang, jaminan keselamatan di kami, mana? Jaminan surga di kami yang mana? Atau jangan-jangan memang nggak ada gitu loh. Curiga aku tuh begitu. Jangan-jangan memang nggak ada. Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dari rantau nih, Bang. Iya. Masya Allah luar biasa. Ya itu dia. Takutnya memang nggak ada jaminannya gitu loh. Itu gimana dong? Kalau tidak beragama tapi tidak ada jaminan, itu gimana ceritanya? Ngeri kali, Bang. Beragama tapi tak ada jaminan keselamatan, itu gimana? Ya Allah ya Karim. Orang beragama itu kan butuh jaminan. Orang beragama harus ada yang menjamin keselamatan. Selama ini kayaknya saudara-saudara kita Kristen itu merasa sudah dijamin oleh Yesus. Kayaknya sih. Tapi pas giliran kita minta dalil atau apa gitu, pembuktiannya kalau ada jaminan dari situ, ternyata nggak bisa kan? Teman-teman kita ini tunjukkan dalilnya, nggak bisa. Lalu apa dasarnya gitu? Dasarnya, apakah mungkin karena nyaman aja gitu? Apakah karena memang keturunan ya? Sehingga tidak peduli lagi. Karena sudah nyaman di situ. Sekali seminggu nyanyi-nyanyi, terus tidak ada hal wajib, tidak ada perintah wajib. Lalu selain itu dijamin surga, diajarin tidak ada siksaan kubur, kemudian dikasih predikat sebagai anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Yuk, berat kali gitu loh. Nggak ada jaminan, tapi masih tetap dianut gitu loh. Gimana gitu loh.